Susanto, selamat malam. Selamat malam Mas Dimas Anugrah. Selamat malam Pak Jenderal Olo Arsianturi. Semuanya teman-teman yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Kita malam hari ini akan berdiskusi mengenai human right dan fundamental human right. Izin untuk share screen. Jadi tema kita pada malam hari ini ialah human right versus fundamental human right. Mengapa ini kita bicarakan? Nanti mudah-mudahan pada akhir dari perjumpaan kita ini akan menjadi jelas kenapa ini harus dibicarakan dan apa pentingnya hal ini untuk dibicarakan. Karena dari pengamatan saya ada kekacauan di dalam hal ini antara human right dengan fundamental human right, sehingga baik pengertiannya maupun aplikasinya itu lalu kacau balau yang ada di situ. Maka malam hari ini kita akan berdiskusi bersama. Nanti tentu saja saya mohon masukan dari Anda semua supaya kita bisa menjadi semakin mendalam diskusi kita. Saya di sini berfungsi hanya sebagai trigger untuk membuat diskusi kita menjadi semakin lebih baik dan lebih bermanfaat. Oke, kita mulai saja. Sebagai terminologi, human right itu masih relatif baru ya. Kalau sebelumnya, kalau orang ingin membicarakan apa yang sekarang kita kenal sebagai human right itu dipakai sebagai istilah, dipakai hak kodrati atau natural right itu, natural right. Peter Jones di dalam bukunya Right, dia mengatakan secara historis gagasan mengenai human right itu lahir dari natural right, gitu ya. Jadi gagasannya itu berasal dari natural right, ya, hak kodrati. Tidak mengherankan karena berasal dari sana, maka definisi hak kodrati itu mirip dengan definisi human right. Misalnya, Johanna Michael Sulazervi, dia mengatakan, pada dasarnya natural right adalah hak yang dimiliki oleh seseorang oleh karena kodratnya sebagai manusia. Kita akan lihat yang ada di sini bahwa nanti kalau ini kita kantongi definisi dari natural right ini, hak kodrati ini, maka akan mirip sekali nanti definisinya dengan human right. Di dalam bukunya Truth Is of Government, John Locke mengatakan bahwa hak kodrati, natural right, adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia bahkan sebelum adanya pemerintah. Ya, sebelum adanya pemerintah, semua itu manusia itu sudah mempunyai natural right. Dan yang menurut dia ada 3 yang menjadi natural right, hak kodrati, yakni life, liberty, and property. Dan ini life, liberty, and property ini yang betul-betul menjadi dasar dari manusia itu. Hak itu disebut hak kodrati karena apa? Karena berhubungan dengan kodrat manusia sebagai manusia. Dia itu ada, kodrat itu oleh karena kodratnya sebagai manusia. Maka ini menjadi penting, ya. Ini menjadi penting supaya dengan demikian hak ini dimiliki oleh manusia karena diperlukan agar manusia bisa survive. Jadi mengapa manusia itu perlu life, liberty, and property? Karena hanya dengan cara itulah maka manusia itu akan survive. Dia akan bisa bukan hanya sekedar hidup sekarang, tetapi survive untuk masa yang akan datang. Masih dari John Locke, dia mengatakan hukum kodrati yang asasi ialah pelestarian pemeliharaan umat manusia. Jadi ini yang paling asasi adalah pemeliharaan umat manusia. Tidak ada satupun hukum manusia yang baik atau yang sah jika berlawanan dengan itu.
Dengan kata lain, kalau ada hukum yang pada akhirnya berakibat terjadinya pemusnahan manusia, maka hukum itu tidak sah. Itu menurut John Locke, ya. Karena apa? Karena memang manusia itu mempunyai insting yang ada di dalam dirinya untuk senantiasa survive, ya, supaya dia akan bisa selalu survive. Jadi menurut John Locke, mempertahankan hidup adalah hak sekaligus kewajiban. Jadi menurut dia, mempertahankan hidup adalah hak sekaligus kewajiban manusia yang mengalir dari hukum kodrat pertama dan yang utama seorang manusia. Oleh karenanya, maka menurut John Locke, kalau dia ada seorang itu bunuh diri, maka dia itu bertentangan dengan hukum kodrat. Kenapa demikian? Karena kodratnya manusia itu ingin terus hidup. Kalau pakai kata-kata Khairil Anwar, dia akan mengatakan, aku akan hidup 1000 tahun lagi. Begitu ya. Singkat kata, segala makhluk hidup, entah tumbuh-tumbuhan, entah binatang, entah manusia, dia selalu diberi kemampuan untuk mempertahankan hidup. Dan dari itulah maka survivalnya itu menjadi sangat fundamental, karena itu memang menjadi bagian dari kodrat dia. Ini. Demikian juga kalau pada hari-hari ini ada orang yang diputus oleh hakim dihukum mati. Menurut John Locke itu bertentangan dari hukum kodrat. Karena apa? Semua makhluk hidup, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, selalu dia ingin survive untuk selanjutnya. Dan untuk survive itulah maka diperlukan life, liberty, and property yang ada di sini. John Locke masih melanjutkan. Walaupun manusia berada di dalam keadaan bebas, tetapi bukan berarti bahwa dia berada dalam keadaan berizin. Walaupun dia dalam status itu mempunyai kebebasan yang tidak bisa dihalangi, namun dia tidak punya hak untuk merusak diri sendiri. Ya, maka dalam hal ini sekali lagi ini dia tidak berhak untuk merusak diri sendiri sedemikian rupa sehingga akhirnya kalau sampai merusak diri sendiri bukan hanya bunuh diri, tetapi kalau tangan yang tanpa sebab lalu dipotong atau dimodifikasi sedemikian rupa, maka ini bertentangan dengan kodrat manusia, ya, dengan hukum kodrat yang ada pada manusia itu. Jadi hak untuk hidup adalah hak kodrati yang utama menurut John Locke. Sehingga tidak ada satupun hal yang baik dan sah bila bertentangan dengan ini. Ini berarti bahwa orang wajib untuk menghormati hak hidup sesamanya supaya masyarakat dalam keadaan damai. Nah, sederhananya begini. Mengapa misalnya dulu sebelum 911 itu orang itu mau masuk manapun ya masuk saja. Tapi sekarang harus ada di-scan dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa orang itu akan hidup, ya. Karena apa? Ada kemungkinan dia akan dibunuh orang. Oleh karenanya maka ya setiap orang sebenarnya wajib untuk mempertahankan hidup, menghormati hidup itu supaya masyarakat dalam keadaan damai. Kalau tidak ada jaminan akan hidup, maka manusia tidak akan damai. Karena apa? Demi mempertahankan hidup, dia rela mengorbankan banyak hal, entah uang, entah teknologi, atau waktu, atau apapun, macam-macam. Di situ dia rela untuk mengorbankan itu karena memang itu menjadi sesuatu yang fundamental dalam hidup manusia. Baiklah. Sekarang kita akan lebih berfokus mengenai terjemahan human rights ke dalam bahasa Indonesia. Istilah hak asasi manusia bukanlah istilah asli Indonesia, melainkan terjemahan dari bahasa asing yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris human right atau le droit de l'homme itu, atau il diritto dell'uomo itu bahasa Italia. Nah, yang menarik adalah dari semua bahasa Eropa modern tersebut hanya ada dua kata, yakni human dan right. Dari sini sudah jelas kelihatan ada sesuatu yang aneh,
Karena di antara dua kata itu, human right, dalam bahasa Indonesia, di CCP ada asasi. Nah, ini loh. Nah, ini. Yang tidak ada di dalam bahasa aslinya. Ya. Itu tidak ada dalam bahasa aslinya, sedemikian rupa sehingga ini ada sesuatu yang aneh yang ada di situ. Kalau kita lihat dari bahasa Inggris, human right, ya, kata human itu bisa berupa benda, noun, atau bisa bersifat adjektif. Ketika kata itu diletakkan di depan kata right yang merupakan kata benda, maka kata human berfungsi sebagai kata sifat sehingga dia berarti manusiawi. Jadi, terjemahan human right dalam bahasa Indonesia sebenarnya haruslah hak manusiawi. Terjemahan harafiah dari hak asasi manusia itu seharusnya fundamental human right. Ini ya, bukan human right. Sayang bahwa keduanya persis tertukar di antara dua hal itu. Ya, di antara human right dan fundamental human right itu persis tertukar. Nah, sekali lagi, sayang bahwa dalam bahasa Indonesia, human right itu diterjemahkan persis terbalik karena menerjemahkan human right menjadi hak asasi manusia. Tentu saja terjemahan yang salah ini berdampak besar pada pemahaman akan makna dan penerapannya. Kenapa? Karena konsepnya salah atau tidak tepat, ya. Karena konsepnya tidak tepat, maka akhirnya juga penerapannya juga tidak tepat pula yang ada di situ, ya. Ini. Nah, kalau kita lihat, ya, yang menjadi pedoman internasional yakni Universal Declaration on Human Rights, itu ya. Lihat yang ada di sini, human right, ya, bukan fundamental human right. Nah, ini ya, lihat yang ada di sini. Kalau kita lihat apa yang ada di sini, kita lihat ada beberapa yang ada hubungannya satu dengan yang lain. Pertama-tama judulnya adalah Universal Declaration on Human Rights. Human Rights, ya. Kemudian di dalam preambulnya dikatakan, disebutkan satu kali fundamental human right, ya. Whereas the people of United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human right, in the dignity and worth of human person, and the equal right of men and women, and have determined to promote social progress, better standard life in the larger freedom. Kemudian yang menarik artikel 8, dia memakai istilah fundamental human right yang ada, fundamental right. Everyone has right to effective remedy by the competent national tribunal for act violating fundamental right granted by the constitution or by law. Jadi ada yang ada di sini bahwa fundamental human right itu diberikan oleh konstitusi. Ya. Nah, jadi singkat kata, di dalam Universal Declaration on Human Rights itu ada tiga kata yang dipakai yang ada mungkin ada kaitannya. Yang pertama adalah human right, yang kedua adalah fundamental human right, dan yang ketiga fundamental right yang kedua, dan yang ketiga adalah fundamental human right. Ya. Yang menurut saya terjemahnya seharusnya adalah human right itu adalah hak manusiawi, fundamental right itu adalah hak asasi, fundamental human right adalah hak asasi manusia. Nih. Nah, lalu apa sih bedanya di antara ketiganya ini? Apa bedanya? Kita lihat mulai dari yang pertama, human right. Ya, saya tadi sudah mengatakan bahwa ini seharusnya terjemahnya adalah hak manusiawi, bukan hak asasi manusia. Oke, lalu apa artinya human right? PBB yang mengurusi soal hak manusiawi, yakni Office of High Commissioner for Human Rights, mendefinisikan hak manusiawi atau human right pada dasarnya dimengerti sebagai hak yang inheren bagi manusia. Ya, ini. Buku ini menjadi buku panduan resmi yang dikeluarkan oleh Badan PBB bagi stafnya. Kemudian,
Masih dari United Nations, ya. United Nations on Human Rights Office mendefinisikan hak manusia sebagai berikut. Human right adalah hak yang kita miliki semata-mata karena kita ada sebagai manusia. Jadi, human right itu apa? Hak yang dimiliki oleh karena manusia adalah manusia. Ya, manusia adalah manusia. Ini dari definisi yang sangat otoritatif karena dari United Nations of Human Rights Office. Kemudian yang berikutnya dari Ensiklopedia Britannica. Human right adalah hak yang dimiliki oleh seorang individu atau sekelompok individu oleh karena mereka adalah manusia. Ya, karena mereka adalah manusia. Maka disebut sebagai human right. Kenapa? Karena itu right yang dimiliki oleh human, gitu ya. Ya. Jadi adanya manusia, hak manusiawi itu semata-mata oleh karena manusia adalah manusia. Maka manusia punya hak itu. Sekiranya manusia bukan manusia, maka dia tidak punya hak manusiawi itu. Oleh karenanya, maka tidak ada hak manusiawi binatang, misalnya begitu ya. Nggak ada. Karena apa? Human right itu adalah ya human right ya hanya bagi manusia, hanya bagi manusia dan selebihnya itu bukan, gitu ya. Kemudian Johanna Michael Solzhenitsyn dalam bukunya ini di bawah ini dikatakan secara umum hak manusiawi human right itu menunjuk kepada seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata oleh karena kemanusiaan manusia. Ya. Nah, kalau saya singkat, jadi dari dokumen-dokumen tadi, baik pendapat ataupun juga dokumen resmi, bahwa human right itu tidak dihubungkan dengan asasi yang pokok. Enggak. Dia itu ketika omong tentang human right, yang dibicarakan bukan tentang yang asasi atau yang pokok, akan tetapi dihubungkan dengan kodrat manusia sebagai manusia oleh karena kemanusiaannya. Ini ya. Jadi, kesimpulannya, hak manusia itu tidak diberikan oleh suatu institusi atau oleh seseorang, bahkan bukan oleh agama, akan tetapi diberikan oleh Sang Pencipta ketika Ia menciptakan manusia. Ia, hak manusiawi itu, ada sejak manusia lahir dan bertahan sampai dengan kematiannya. Boleh dikatakan bahwa hak manusiawi adalah komponen sangat penting eksistensi manusia sebagai manusia. Dan semua manusia mempunyai hak manusia yang sama. Kenapa? Karena martabatnya sama. Karena martabatnya sama. Dengan kata lain, ya, apa yang menjadi dasar dari human right? Dasar dari human right adalah human dignity, martabat manusia. Ya, dia adalah martabat manusia. Sedemikian rupa sehingga karena martabat manusia itu sama, maka hak human right-nya itu juga sama juga. Lalu pertanyaannya, mengapa martabatnya sama? Karena manusia mempunyai nilai intrinsik yang sama pula, ya, nilai intrinsik yang sama. Ini hak manusia itu sekali lagi tidak diberikan oleh suatu institusi atau oleh seseorang atau bahkan bukan oleh agama, tetapi oleh Sang Pencipta ketika Ia menciptakan manusia. Konsekuensinya apa? Walaupun manusia diperlakukan secara tidak manusiawi, tetapi hak manusiawinya tidak berkurang sedikit pun, apalagi hilang. Kenapa? Ya karena manusia tidak punya kuasa untuk menghilangkan human right itu. Hak manusiawi itu dia nggak kuasa, tidak punya kuasa untuk menghilangkan itu. Hak manusia itu tetap ada dan tetap dimiliki oleh setiap manusia, hanya saja dalam beberapa hal atau di beberapa tempat tidak dihargai atau tidak diakui. Jadi persoalannya adalah bukan karena manusia itu hak manusiawinya itu berbeda-beda, tidak sama. Bukan, semua manusia sama. Kalau mengatakan bahwa human right atau hak manusiawi itu tidak sama, harus dikatakan juga dengan demikian manusia tidak sama martabatnya.
Kalau demikian, ini suatu yang jelas tidak benar yang ada di sini. Nah, jadi bisa terjadi bahwa human right, hak manusiawi itu tidak dihargai atau tidak diakui. Hanya saja catatannya. Ada dan tidaknya sesuatu tidak tergantung kepada pengakuan atau penghormatan. Kalau ada, ya ada, walaupun tidak dihormati. Kalau saya mengatakan ini di sini ada mouse, yang ada di sini ada mouse, ya mouse ini ada. Walaupun seluruh jagat mengatakan mouse itu tidak ada, tapi ya mouse itu tetap ada, gitu ya. Sehingga di dalam banyak hal apa yang terjadi di dalam pelanggaran human right, sebenarnya mereka itu hanya tidak menghormati martabat manusia, tetapi tidak menghilangkan martabat manusia. Kenapa? Manusia nggak bisa menghilangkan martabat manusia karena manusia human right itu diberikan oleh Allah pada waktu penciptaan. Oke, jadi itu tadi adalah human right atau hak manusia. Yang kedua ialah fundamental right atau hak asasi. Tadi sudah dikatakan di dalam Universal Declaration on Human Rights, artikel 8 ya, saya ulangi. Everyone has the right to effective remedy from the competent national tribunal for act violating fundamental right granted him by the Constitution or by law. Jadi, fundamental right ini diberikan oleh konstitusi atau oleh hukum. Ya. Dengan kata lain, nanti akan kita lihat bahwa ada beberapa human right yang akhirnya dinyatakan sebagai hukum dan konstitusi sedemikian rupa sehingga akhirnya jadilah itu. Jadi perbedaan antara human right dengan fundamental right adalah kalau human right atau hak manusiawi itu diberikan oleh Sang Pencipta, sementara fundamental right itu diberikan oleh konstitusi atau hukum. Jadi apa itu? What is fundamental right? A set of right. Jadi fundamental right adalah seperangkat hak recognized guaranteed by higher norm of the legal system. Ya ini. Or coming from other sources. Jadi pertama-tama sejumlah hak yang dikenali dan digaransi oleh norma-norma hukum, sistem hukum. Jadi kalau kita bicara mengenai fundamental right, itu kita acuannya ada pada hukumnya, ya, pada hukumnya. Nah, which contain value transcendental to the own material constituent power, consider worthy protected by certain normative system. Jadi itu menjadi sesuatu yang memang normatif dan menjadi proteksi atau ini, ya. Kita lihat lebih lanjut dari EU, ya, masyarakat Uni Eropa, ya. What are fundamental right? Traditionally, the term fundamental right is used as a constitutional or context, whereas the term human right is used in international law. Ya. Nah, jadi apa yang bedanya? Dikatakan fundamental right itu kalau itu di dalam kerangka konstitusi, ya, yang ada pada suatu negara atau kelompok negara, misalnya Uni Eropa, misalnya begitu ya. Sementara di dalam human right atau hak manusiawi itu lebih internasional, ya. The two terms refer largely to the same substance as can be seen. Jadi antara human right dan fundamental right itu ada banyak kesamaan, ada banyak similarities di antara keduanya. Hanya saja fundamental right itu dia lebih spesifik karena dia referensinya kepada hukum dan bukan sebagai suatu yang filosofis. Ya. Sehingga fundamental right itu misalnya yang ada di dalam masyarakat Uni Eropa ada 7 yang dipandang sebagai fundamental human right. Sementara kita tahu bahwa human right ada banyak sekali, bukan hanya lebih dari 7. Jadi menurut Uni Eropa dikatakan bahwa ya
Yang pertama adalah dignity, freedom, equality, solidarity, citizen right, justice, general provision. Ini ada 7 yang menjadi fundamental right yang diakui oleh Uni Eropa. Sementara di India, ya, dia ada 6. Ini ada 6. Ini dari India, ya, dan itu berbeda dengan yang tadi dari Eropa. Kalau di India, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right freedom of religion, cultural educational right, right constitutional remedies. Nah, mengapa hal-hal seperti ini dimasukkan sebagai fundamental right? Karena biasanya ini menjadi suatu fokus yang masih menjadi kekurangan dari suatu negara, ya, karena suatu negara. Saya juga, mengapa di India itu yang pertama right equality? Karena masyarakat di sana memang tidak sama karena adanya kasta, lalu itu antara satu kasta dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Maka itu menjadi penting untuk menekankan tentang equality. Demikian juga right to freedom. Mungkin masih banyak orang yang belum menikmati freedom dan sebagainya. Ya, ini lebih-lebih lagi misalnya right to freedom of religion. Ya, ini jelas bahwa di India kita semua tahu bahwa penguasa yang sekarang ketika itu lalu dia melawan semua agama yang lain. Sehingga di sini harus ada suatu freedom. Sekali lagi bandingkan dengan fundamental right yang ada di Uni Eropa. Kenapa? Ini yang menjadi ada 7, ya, ada 7 dan completely different, ya, berbeda sekali dengan apa yang dikatakan yang ada di India ini. Oke. Jadi ini adalah fundamental right. Lalu sekarang marilah kita bicarakan fundamental human right. Jadi supaya Anda bisa mengikuti apa yang saya bicarakan, tadi kita membicarakan human right, yang pertama, yang kedua adalah fundamental right, dan yang ketiga sekarang fundamental human right. Ya, yang saya terjemahkan menjadi hak asasi manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang 5, dia memberikan arti leksikal asasi itu apa sih? Yakni bersifat dasar atau pokok itu yang. Jadi sesuatu yang bersifat dasar adalah sesuatu yang mendasari adanya sesuatu, ya, atau pondasi dari adanya sesuatu, ya. Kalau saya itu menjadi student, apa yang menjadi dasar? Ya karena saya lulus masuk tes dan bayar uang SPP. Itu yang menjadi dasar mengapa saya menjadi student. Ya. Kalau dikatakan hak asasi manusia, ya, hak asasi manusia, maka itu adalah sesuatu yang asasi yang mendasari adanya hak-hak manusiawi. Ya. Jadi kalau dikatakan hak asasi manusia atau fundamental human right, itu artinya apa? Hak yang mendasari hak manusiawi. Fundamental human right adalah yang mendasari human right yang ada di situ. Marilah kita cermati apa yang mendasari adanya manusia. Apa sih yang menjadi dasar adanya manusia? Mau tidak mau yang bisa menjawab hanyalah ahli biologi. Yakni manusia ada oleh karena adanya hidup. Kalau tidak ada hidup, maka tidak ada manusia itu. Ya. Jadi adanya manusia dimulai dengan adanya hidup manusia dan berakhir dengan berakhirnya hidup manusia. Kalau tidak ada hidup, maka dia bukan manusia. Sehingga harus kita katakan mayat itu dia bukan manusia, tetapi adalah bekas manusia. Ya, dia bukan manusia karena masih ada badannya, tetapi dia tidak ada hidup lagi. Kemudian konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, bab 10A tentang hak asasi manusia, pasal 28A mengatakan, setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lihat yang dipakai yang ada di sini,
Dalam hal ini saya sangat setuju bahwa dipakai hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu apa? Hidup. Ya, ini adalah hidup, itulah hak asasi manusia. Ya, dan dengan demikian ini Undang-Undang Dasar dia sudah mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah ini. Hanya sayangnya, harus saya katakan sayangnya, di samping dua ini masih ada banyak yang lain, ya. Sehingga istilah hak asasi manusia ini sebenarnya saya duga, ya, bagi si pembuat undang-undang ini sebenarnya sama dengan human right, yakni sama dengan hak manusiawi. Tetapi khusus untuk pasal 28A ini well said, ya, dikatakan dengan sangat baik bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ya, ini. Jadi dalam hal ini Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya sudah menjamin itu. Nah, jadi hidup adalah lebih dari sekedar hak manusiawi atau human right. Ia adalah hak manusiawi yang paling dasar, paling fundamental. Sehingga hidup itu adalah hak asasi manusia. Harus dikatakan demikian. Sama seperti John Locke tadi, ya. John Locke dia sudah mengatakan bahwa ada 3 hal yang menurut dia yakni hidup itu menjadi hak kodrati atau natural right, ya. Dan bahkan John Locke sampai mengatakan tidak ada satupun hukum yang sah kalau dia bertentangan dengan natural right itu. Hidup adalah kondisi pokok yang memungkinkan adanya hak manusiawi serta hak-hak yang lainnya. Maksudnya adalah kalau tidak ada hidup, maka tidak ada human right. Misalnya, human right untuk pendidikan. Siapa yang punya? Hanya orang yang hidup. Human right atau hak manusiawi untuk beragama. Siapa yang punya? Hanya manusia yang hidup. Human right untuk menikah. Siapa yang punya? Hanya yang hidup. Orang boleh bercita-cita ingin menikah pada tanggal sekian, begitu dia mati, maka hak itu hilang juga. Jadi, yang menjadikan adanya human right atau hak manusiawi adalah hidup itu. Sehingga hidup benar-benar menjadi hak asasi manusia. Hidup adalah pengalaman empiris yang harus diterima sebagai kenyataan dan bukan teori yang masih harus dibuktikan. Ya, kita tidak pernah perlu membuktikan bahwa seseorang itu hidup. Di rumah sakit yang harus dibuktikan bukan apakah dia hidup, tetapi apakah seseorang itu mati. Misalnya kalau ada di ICU, lalu EEG-nya sudah menunjukkan flat, begitu, tanda bahwa dia itu sudah mati. Jadi yang dibuktikan bukan kehidupannya, tetapi yang dibuktikan adalah matinya. Sehingga kalau ada tanda-tanda ini 1, 2, 3 misalnya, ya, gagal nafas, gagal jantung, atau paling tidak dia itu sudah terjadi kematian batang otak misalnya, maka dia tanda-tanda sudah mati. Jadi sekali lagi, hidup adalah pengalaman empiris yang harus diterima, bukan teori yang harus dibuktikan. Yang harus dibuktikan adalah kematiannya, bukan hidupnya. Fakta kehidupan inilah yang menjadi dasar hak untuk hidup. Berbeda dengan hak yang lainnya, hak hidup bukanlah hak untuk mendapatkan hidup. Ya. Sebab orang yang tidak hidup, dia tidak bisa menuntut apapun. Sederhananya begini. Kalau kita itu menuntut supaya diberi hak untuk bersuara, misalnya pada zaman Orba, masyarakat Indonesia tidak punya hak bersuara. Mengapa menuntut? Karena dia belum mempunyai hak untuk bersuara. Sementara tuntutan hak hidup bukan menuntut supaya hidup, karena orang yang tidak hidup dia tidak bisa menuntut, ya. Tetapi hak untuk hidup adalah hak agar hidupnya tidak dibahayakan, tidak dirampas, dan tidak diganggu-gugat. Ini ya. Sekali lagi ada suatu perbedaan fundamental antara human right pada umumnya dengan hak untuk hidup yang adalah hak asasi manusia. Secara positif bisa dikatakan bahwa hak hidup adalah hak menjaga supaya hidupnya tetap berlangsung. Itulah sebabnya orang yang hidup, ya,
orang yang hidup, dia berhak untuk hidup. Mengapa? Ya karena dia sudah hidup dan mempunyai hidup. Sekali lagi, orang yang hidup, dia berhak untuk meneruskan hidupnya. Kenapa? Ya dia itu sudah hidup. Semua makhluk hidup dia pasti akan mempertahankan hidupnya selama mungkin. Demikian juga karena dia sudah mempunyai hidup, maka hidup itu menjadi milik dia, bukan milik orang lain. Kalau saya mempunyai mouse ini, maka mouse ini adalah milik saya. Ya, milik saya, bukan milik orang lain. Sehingga dengan demikian kalau dikatakan saya mempunyai hak hidup, berarti hidup itu adalah milik saya. Oleh karenanya maka orang yang hidup berhak untuk hidup. Kenapa? Ya karena dia sudah hidup dan mempunyai hidup. Semua hak manusia itu hanya bagi mereka yang hidup. Ini yang tadi yang sudah saya katakan. Atau mensyaratkan adanya hidup. Hak beragama, hak apapun hanya dimiliki oleh orang yang hidup. Kalau manusia tidak hidup, maka dia tidak mempunyai human right atau hak manusiawi itu. Hidup adalah syarat sine qua non, syarat mutlak untuk mewujudkan dan mengembangkan seluruh potensi, aspirasi, mimpi-mimpi seseorang. Orang boleh bermimpi, bisa terbang sampai ke bulan dan sebagainya. Begitu dia mati, maka selesai juga mimpinya itu. Akan tetapi selama dia hidup, masih ada kemungkinan untuk merealisasikan mimpi-mimpi itu. Hidup adalah syarat dasar untuk memperkembangkan diri menjadi individu pribadi sehingga dia sampai kepada kedewasaannya. Jadi, hak untuk hidup adalah hak pertama dan utama dari semua hak manusiawi dan akar dari semua hak manusiawi itu. Karena semua hak manusiawi mengalir dari hidup itu. Ya. Lalu sekali lagi, hak pertama dan utama dari semua hak manusiawi dan akar dari semuanya. Hidup adalah kondisi untuk nilai-nilai pencapaian dan yang lainnya. Maka hak hidup bukan sekedar hak manusiawi, tetapi dia adalah hak asasi manusia. Dengan kata lain, hak manusiawi yang paling fundamental. Dari hidup itulah juga mengalir bentuk-bentuk hidup yang lain. Misalnya, hidup berpolitik. Siapa yang punya? Hanya orang yang hidup. Hidup akademis. Siapa yang punya? Hanya orang yang hidup. Hidup beragama. Siapa yang punya? Hanya orang yang hidup. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Hidup apapun, dia mensyaratkan adanya hidup manusiawi itu. Ya. Dengan kata lain, hidup-hidup itu hanya mungkin ada dan bisa berjalan kalau ada hidup manusia. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa hak hidup adalah hak asasi manusia. Atau hak manusia yang paling mendasar, bukan sekedar human right biasa atau hak manusiawi biasa. Ya, ini. Konsekuensinya apa? Orang boleh berdebat apakah hak manusiawi tertentu harus dihormati atau tidak. Misalnya, apakah seorang perempuan boleh sekolah atau tidak? Silakan berdebat. Tetapi tidak pernah boleh memperdebatkan yang paling fundamental, yakni hak untuk hidup ini. Kenapa? Ya karena kalau hak untuk hidup tidak ada, maka yang lain semuanya itu tidak ada. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 mengatakan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Ini ya. Ini menarik. Kalau suatu ketika kita nanti berbicara mengenai hukuman mati misalnya, lalu itu artinya apa? Ini bertentangan dengan pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini tentang hak asasi manusia. Karena apa? Undang-undang mengatakan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Mungkin suatu ketika Circles nanti bisa membuat diskusi tentang hak hukuman mati ini, mumpung masih hot yang ada sekarang ini.
Singkat kata, hak asasi manusia hanyalah sebagian kecil dari hak manusiawi. Dengan kata lain, fundamental human right itu hanyalah sebagian dari human right. Ya, hanya sebagian dari human right. Ya. Dan menjadi dasar adanya manusia dan menjadi dasar adanya human right yang lainnya, hak manusiawi yang lainnya. Hak asasi manusia yang paling fundamental adalah hak hidup. Sedangkan hak manusiawi itu atau human right itu ada banyak. Jadi sederhananya, kalau ini ada human right atau hak manusiawi, sebagiannya adalah hak asasi manusia. Disinilah ada hidup karena dia hanyalah sebagian dari hak manusiawi, sebagian dari human right yang menjadi fundamental human right. Jadi, singkat kata, ada perbedaan makna yang sangat besar antara human right, fundamental right, dan fundamental human right. Itu ada perbedaan yang sangat besar sekali dalam hal ini. Ya. Sehingga antara human right dengan fundamental human right itu tidak boleh ditukar. Ya, nggak boleh ditukar. Karena dampaknya bisa kita lihat sekarang. Dampak terjemahan yang salah tadi apa? Sekali lagi, terjemahan yang salah apa? Karena human right diterjemahkan menjadi hak asasi manusia. Sebenarnya hak asasi manusia, bahasa Inggrisnya bukan human right, tetapi adalah fundamental human right. Gitu ya, fundamental human right. Dampaknya apa? Lihat. Orang Indonesia itu mengucapkan hak asasi manusia, fundamental human right, padahal yang dia maksudkan adalah hak manusiawi, human right. Maka dari sini lalu diskusi mengenai ini nggak akan selesai. Karena apa? Konteksnya itu, definisinya itu berbeda di antara dua itu. Dan inilah satu beban diskusi human right yang hanya ada di Indonesia. Kenapa? Karena hanya dalam bahasa Indonesia, human right itu ditambahi dengan yang fundamental. Itu persoalan besar. Itu persoalan besar. Nah, jadi terjemahan itu sekali lagi tidak tepat. Ya, tidak tepat karena ini terjadi demikian ini. Oke. Yang berikutnya apa? Dampaknya. Dari segi legal juga terjadi sesuatu yang agak aneh di sini. TAP MPR nomor 17 tahun 98 tentang hak asasi manusia nomor C2A ini dikatakan hak asasi manusia adalah hak dasar. Sekali lagi, ketika kita berbicara mengenai human right, yang dibicarakan bukan hak dasar, tetapi adalah hak itu dihubungkan dengan manusia sebagai manusia. Kemudian di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99 ini pasal 1, definisinya sudah berubah. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Lihat, hak dasarnya ini hilang. Ya, syukurlah bahwa ini hilang. Karena adanya dasar ini menjadi sesuatu yang tidak tepat. Ya. Dampak berikutnya. Ini saya hanya memberikan contoh saja beberapa tulisan yang ada di jurnal HAM ini. Saya tunjukkan ini, doinya ada di sini. Dari Sofia Trianing Indarti, dia mengatakan, hak asasi manusia merupakan salah satu topik pembicaraan yang sangat menarik karena menyangkut hak dasar. Nah ini loh. Jadi hak asasi manusia itu menyangkut hak dasar. Padahal sekali lagi, yang dimaksud hak asasi bukanlah fundamental human right. Tetapi sebenarnya yang diomongkan oleh Sofia ini adalah human right, bukan fundamental human right. Yang berikutnya dari Friska Mentari Safrin, ini juga dari jurnal yang sama, ini jurnal HAM, ini tahun 2000 ini, menyangkut hak dasar dari seorang manusia yang merupakan hak asasi manusia adalah topik pembicaraannya. Jadi hak dasar adalah hak asasi manusia. Ya.
Dan menurut saya ini yang salah satu yang paling parah ini. Ada sebuah buku, judulnya adalah Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum, diterjemah Hukum Kesehatan di tahun 2009 halaman 15, dikarang oleh beberapa orang, Profesor Dr. H. Indar S.H. MPH, Dr. M. H. Muh Alwi Arifin, dan Dr. Rizky Amelia dan Lailani Ismania. Di sini dikatakan, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia dari 3 kata, yakni hak, asasi, dan manusia. Hak berasal dari bahasa Arab hak, gitu ya, yang berarti benar, pasti, ya, nyata tetapi wajib. Hak adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu hak adalah kewenangan kewajiban. Lalu yang nomor 2, yang pertama-tama adalah haknya, lalu yang kedua adalah asasi. Asasi berasal dari kata asa, yusu, asasaan. Sorry kalau saya membacanya salah. Yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan asas. Ya. Kemudian yang nomor 3 adalah manusia. Dari kata Indonesia yang berarti umat ciptaan Tuhan yang berakal budi. Nah, kesimpulannya adalah apa? Hak asasi manusia diartikan sebagai hak mendasar pada diri manusia. Nah, lihat ini. Ini dampaknya, dampak dari terjemahan yang salah, akhirnya pemahaman juga salah. Ya. Jadi hak asasi manusia terdiri dari 3 kata, yakni hak, asasi, dan manusia. Asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang melekat pada objeknya. Manusia adalah umat ciptaan Tuhan, jadi hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak asasi, hak-hak yang mendasar bagi diri manusia. Lihat ini. Hak yang mendasar. Ya, ini. Lihatnya. Jadi, terjemahan yang salah tadi berdampak kepada pemahaman. Mengapa demikian? Karena orang Indonesia mencoba memahami hak asasi manusia dari terjemahan yang salah tadi. Karena terjemahannya yang salah, akhirnya definisinya, pemahamannya juga salah pula. Ya. Apa dampaknya dalam praktek? Kalau tadi di dalam konsep, sekarang di dalam prakteknya apa? Banyak orang yang mengatakan pelanggaran human rights atau pelanggaran manusia itu adalah jahat. Saya akan bertanya, apakah setiap pelanggaran human rights atau hak manusia itu selalu jahat? Jawabannya tidak. Apakah pelanggaran human rights atau hak manusia itu selalu jahat? Jawabannya tidak. Coba kita lihat yang berikut ini. Ketika ambulan membawa pasien gawat darurat, ambulan di jalan dia bisa menerabas lampu merah dan bahkan menyingkirkan pengendara lain supaya ambulan bisa lewat. Saya pernah membaca di Kalimantan ketika Pak Jokowi berada di Kalimantan, saya lupa Kalimantan mana, ada ambulans lewat, Pak Jokowi minggir. Ya. Menurut saya itu yang tepat. Ya. Ketika ambulan berjalan ini, sebenarnya terjadi pelanggaran human rights. Kenapa? Karena setiap orang dengan membayar pajak, dia berarti berhak untuk mengendarai kendaraannya di jalan. Dan itu adalah kebebasan dia. Ya, kebebasan dia. Nah, pertanyaannya, mengapa kok ambulan itu boleh menerobos segala macam itu tadi? Ini pelanggaran human rights sebenarnya. Yang berikutnya. Di sebuah UGD di rumah sakit, ketika para nakes berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan manusia, pasien yang mengalami kecelakaan parah, di sana tidak diperlukan inform consent. Ya, tidak diperlukan inform consent. Padahal inform consent itu sangat perlu untuk menghormati otonomi dari pasien. Sederhananya, karena yang punya badan itu adalah manusia, pasien, dan pasien itu adalah subjek yang otonom, maka dia berhak menentukan. Bukan dokter yang menentukan, tetapi adalah pasien yang menentukan apakah mau dioperasi atau tidak,
apakah mau dirawat jalan atau rawat inap dan sebagainya, itu harus dibuat. Ya. Tetapi dalam keadaan gawat darurat, mengapa kok informed consent itu tidak diperlukan? Mengapa boleh tanpa informed consent? Itu pertanyaan fundamentalnya. Ini sebenarnya adalah pelanggaran human right yang ada di sini. Kemudian juga, selama pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, ancaman yang sangat serius terhadap hidup. Ya, ini. Hidup dan kesehatan manusia. Selama terjadi wabah itu, banyak pemerintah negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia, membatasi pergerakan warganya. Warga negara nggak boleh bepergian, nggak boleh berkumpul, tidak boleh bergelombol, tidak boleh masuk mal, tidak boleh menonton bioskop, dan sebagainya. Ini kan pelanggaran serius terhadap human right mengenai kebebasan manusia, di mana manusia berhak untuk bergerak sesuai dengan apa yang dia mau. Pertanyaannya, mengapa boleh? Ya, pembatasan itu mengapa boleh? Di tempat-tempat umum selalu tertulis dengan jelas dilarang merokok. Padahal merokok adalah hak manusiawi karena masing-masing berhak untuk mengatur dirinya sendiri. Ya, setiap orang berhak untuk mengatur, hak untuk makan, hak untuk minum, hak untuk menghisap, apapun itu menjadi hak setiap manusia. Kenapa dilarang merokok? Ya, ini sebenarnya adalah pelanggaran human right, pelanggaran hak manusiawi. Mengapa kok merokok tidak boleh? Padahal larangan itu adalah bertentangan dengan human right. Mungkin ada yang bertanya, mengapa merokok itu adalah human right? Karena yang bisa merokok hanya manusia. Monyet itu tidak bisa merokok, ataupun kalau dia merokok, maksudnya tidak sama dengan manusia. Jadi, kesimpulannya adalah, pelanggaran hak manusiawi, human right, tidak selalu menjadi kejahatan kalau pelanggaran itu dilakukan demi mempertahankan hak asasi manusia, yakni fundamental right, yakni hak untuk hidup. Sebaliknya, pelanggaran hak asasi manusia, fundamental human right, hampir selalu berupa suatu kejahatan. Jadi, pelanggaran human right itu belum tentu merupakan kejahatan. Tetapi pelanggaran fundamental human right hampir bisa dipastikan bahwa itu adalah suatu kejahatan. Singkat kata, hak manusiawi itu atau human right itu kalah kalau bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang berikutnya adalah ada orang yang mengatakan kalau ada hak untuk hidup, maka harus ada hak untuk mati juga, gitu ya. Jadi supaya adil, kalau ada hak untuk hidup, maka harus ada hak untuk mati. Kelihatannya itu masuk akal dan adil, ya, masuk akal dan adil. Tapi apakah benar? Seperti tadi sudah saya katakan bahwa hak untuk hidup bukan hak untuk mendapatkan hidup, tetapi hak untuk meneruskan hidup supaya hidupnya tidak diancam atau tidak dimusnahkan atau tidak dibahayakan. Dari sini, kalau ada hak untuk meneruskan hidup, lalu apakah ada hak untuk melanjutkan mati supaya matinya tidak diancam atau diputus? Tentu saja ini sesuatu yang lucu, walaupun logikanya lurus, tapi premisnya itu salah. Sehingga kesimpulan bahwa kalau ada hak untuk hidup, harus ada hak untuk mati, menjadi sesuatu yang tidak benar. Karena apa? Karena hak untuk hidup adalah hak untuk mempertahankan hidup. Lalu kalau hak untuk mati berarti apa? Hak untuk mempertahankan mati. Yang ada hak seperti itu. Karena apa? Orang yang mati tidak punya hak seperti itu. Tidak punya hak apapun yang ada di situ. Baik, kesimpulan terakhir. Ada perbedaan makna yang besar antara hak manusiawi human right dan hak asasi manusia fundamental human right.
Human right, hak manusiawi adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena dia adalah manusia. Maka disebut sebagai human right. Right which is belong to human. Nah, gitu ya. Sementara fundamental human right, hak asasi manusia, di antara semua hak manusiawi, human right itu ada yang mendasar, ada yang asasi, yakni hak hidup. Persoalan yang menjadi pusat diskusi tentang hak manusiawi, human right itu adalah manusia yang dihubungkan dengan kodratnya sebagai manusia. Sementara persoalan utama yang menjadi pusat diskusi hak asasi manusia adalah manakah hak manusiawi itu yang asasi atau yang pokok, yang menjadi dasar. Ya. Hak asasi manusia, fundamental human right, adalah sebagian kecil dari human right. Ya. Nah, perbaikan, maka harus ada perbaikan terminologi. Tadi sudah saya katakan, human right tidak boleh diterjemahkan dengan hak asasi manusia. Karena artinya berbeda. Dan itu menyebabkan juga pemahaman manusia Indonesia itu berbeda. Salah bahkan. Jadi perbaikan terminologi bukan sekedar meluruskan terjemahan, tetapi sekaligus supaya ada keselarasan antara istilah dan makna. Suatu istilah bisa saja diperhalus atau kasar, ya, tetapi tetap tidak boleh mengkhianati maknanya. Ia tetap harus menunjuk kepada makna yang dikandung di dalamnya. Jangan sampai tandanya itu misalnya harus belok ke kanan, padahal jalannya belok ke kiri. Lalu tanda tidak mencerminkan yang ditandakan dalam hal ini. Supaya istilah menunjukkan makna sehingga terjadi keselarasan antara istilah dan makna, maka human right harus diterjemahkan menjadi hak manusiawi dan bukan hak asasi manusia. Perubahan ini juga sangat perlu demi kejelasan makna dan sekaligus menghindari kesimpang siuran tafsirannya. Sudah saya tunjukkan tadi beberapa, kalau masih mau dicari masih ada banyak yang konsep-konsep yang salah mengenai human right karena dia memakai bahasa Indonesia untuk memahaminya. Saya pernah membimbing disertasi seorang yang yang berbicara mengenai olahraga, ya mengenai olahraga. Lalu orang bertanya, lah kalau catur itu olahraganya mana? Wong raganya itu tidak diolah, yang diolah hanyalah akal budinya. Ketika kita mengacu kepada bahasa Inggris, ternyata olahraga itu terjemahannya adalah sport yang tidak ada olah dan tidak ada raga, ya, tidak ada olah dan tidak ada raga, maka dengan sangat mudah catur itu menjadi sport. Tetapi apakah itu olahraga? Saya ragu-ragu dalam hal ini, ya, karena terjemahan dari sport menjadi olahraga ada sesuatu yang hilang yang ada di sana. Dan itu seringkali terjadi dalam banyak terjemahan, ada nuansa-nuansa yang hilang. Terjemahan yang benar dari Universal Declaration on Human Rights seharusnya diterjemahkan Deklarasi Universal Hak Manusiawi dan bukan hak asasi manusiawi. Pelanggaran hak manusiawi itu sah kalau mempertahankan hak asasi manusia. Respect for human right itu bersifat prima facie. Apa itu prima facie? Kalau tidak ada yang bertentangan dengan dia, maka itu wajib untuk dihormati. Tetapi kalau ada yang bertentangan dengan dia, maka menghormati human right itu tidak wajib. Jadi misalnya, sekali lagi, saya mempunyai human right untuk berkendara di jalan. Karena apa? Saya sudah bayar pajak kendaraan saya sudah bayar pajak yang lain, maka saya punya hak untuk itu. Maka kalau tidak ada apa-apa, maka hak ini harus dihormati. Akan tetapi penghormatan kepada human right itu bersifat prima facie, artinya apa? Kalau ada sesuatu yang lebih fundamental, maka human right bisa digeser. Contoh-contoh tadi saya kira sudah menjadi jelas. Ini kepustakaan yang saya pakai, Anda bisa membaca lebih mendalam lagi di dalam dua buku ini, dua-duanya membicarakan hal yang sama. Maksud saya,
ada bagian-bagian tertentu yang membicarakan tentang human right dan fundamental human right tadi, karena memang di situ dibahas dengan panjang lebar. Oke, baik, terima kasih dari saya. Marilah kita lanjutkan dengan diskusi kita. Terima kasih, Pak Nano, Rio.